Amukan Sang Dewa Api, tragedi Mahadasyat Krakatau 1883. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang amukan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sejarahnya di Selat Sunda antara Sumatera dan Jawa. Oke, jadi yang belum bikin kopi dulu dan sambil nongkrong depan rumah. Oke, jadi ini tentang warisan sang gunung raksasa purba. Di jantung Selat Sunda, sebuah raksasa tidur selama berabad-abad, yaitu namanya Gunung Krakatau Purba setinggi 2000 meter. Ini menyimpan kekuatan mahadasyat. Pada tahun 416 Masehi, ia membangunkan diri dengan mengaum yang mengguncang peradaban. Artinya sebelum 1883 ya. Letusannya selama 10 hari menghancurkan 2/3 tubuhnya, memisahkan Jawa dan Sumatera. Artinya dulu ini pulau jadi satu. Dan juga menciptakan 3 pulau baru, yaitu ada Rakata, Sertung, dan Panjang. Dunia pun memasuki tahun kegelapan. Kenapa? Karena di mana matahari redup bagai bulan, panen gagal, kelaparan melanda, dan lain sebagainya. Dari puing-puing kehancuran itu lahirlah 3 gunung baru dari rahim yang sama, atau dari nama gunung tadi, yaitu Rakata, Danan, dan Parbuatan, yang menyatu menjadi satu entitas apa ya? Satu hal yang mengerikan, yaitu Gunung Krakatau. Selama 200 tahun ia tertidur pulas, membuat manusia lupa akan bahaya yang mengintai di depan mata. Kenapa? Karena ya dari 415 Masehi tadi lupa akan bahaya Gunung Krakatau ini. Oke, tanda-tanda yang diabaikan. Pada tahun Mei 1883, bulan Mei tepatnya, gempa-gempa kecil mulai menggoyangkan pesisir Selat Sunda. Kuda-kuda menjadi gelisah, ayam berhenti bertelur, dan banyak hewan-hewan lain juga yang melakukan keanehan. Lalu pada 20 Mei 1883 itu, Krakatau mengirim peringatan pertama. Gunung Krakatau ya. Asap hitam membumbung 11 km. Dentuman terdengar hingga 200 km. Berarti kalau 200 km bisa nyampe Semarang ya. Karena kalau nggak salah ya, kalau dari Gunung Krakatau. Nah, yang mengejutkan, manusia merespon dengan kecerobohan yang tak termaafkan. Menurut sejarah seperti itu, seorang pengusaha hotel justru menjadikan ini sebagai atraksi wisata mewah dulu ya, sebelum kemerdekaan Indonesia, dengan tiket setara 208 juta rupiah masa kini ya. Kalau buat masa kini, 86 orang turis kayak naik kapal uap London namanya, yang dikapteni Lindemann, mendaki gunung yang sedang murka ya, Gunung Krakatau itu. Mereka berpesta di atas bom waktu yang siap meledak. Itu salah satu yang diabaikan oleh manusia tahun segitu. Nah, akhirnya menuju titik nadir. Selama 3 bulan Krakatau terus mengamuk. Abu vulkanik berwarna biru dan hijau menari-nari. Hewan-hewan mulai mengungsi, tapi manusia tetap bertahan dengan keyakinan bodoh. Kami berada di jarak aman, seperti itu. Jadi infonya mungkin karena dulu masih belum ada teknologi seperti sekarang ya. Bahkan ketika batu apung mulai bermunculan di laut, tanda pasti magma sedang mencari jalan keluar. Artinya di dalam perutnya si Gunung Krakatau itu dia mencari jalan si magma ini. Nah, akhirnya seorang ahli geologi saat itu yang dari Belanda ya, masih Belanda, Rogier Verbeek, mengabaikan peringatan alam ini karena
ya belum secanggih sekarang mungkin. Nasib sedang bermain-main dengan nyawa ribuan orang tapi diabaikan. Akhirnya menuju hari penghakiman. Saatnya Gunung Krakatau itu meletus pada tanggal 26 Agustus 1883 pukul 10 pagi. Bumi bergoncang dengan dahsyat. Letusan pertama memekakan telinga. Setiap detik, setiap menit, 1 juta meter kubik batu, abu, dan material vulkanik menyembur dari perut bumi. Dan semua dikeluarkan dari perut bumi tersebut. Lalu terjadilah fenomena aneh, yaitu apalagi kalau bukan air laut yang surut secara tiba-tiba, meninggalkan ikan-ikan menggelepar di dasar laut. Dengan naifnya, warga malah berduyun-duyun memunguti rezeki nomplok ini, sama kayak tadi, malah dibikin wisata gitu. Nah, mereka tidak tahu bahwa laut yang sedang surut ini adalah napas panjang sebelum adanya terjangan maut atau tsunami besar. Akhirnya tsunami pertama datang. Ombaknya setinggi 20 meter menyapu pantai. Bayangin ya, 20 meter seperti apa itu? Menenggelamkan ribuan orang dalam sekejap. Yang selamat berlari ke bukit dan ke gunung-gunung. Tetapi Krakatau ini belum selesai. Karena bukan cuma tsunami. Sepanjang malam gunung tersebut memuntahkan api dan abu vulkaniknya, mengubah siang menjadi malam yang pekat karena benar-benar tertutup langit itu oleh abu vulkanik. Akhirnya disebut kayak ledakan akhir zaman. 27 Agustus tepatnya tahun 1883, masih di tahun 1883, jam 10 pagi dunia berhenti berputar. Bahasanya seperti itu, tapi enggak sih harusnya. Karena dapur magma yang kosong ini yang menyebabkan tubuh Krakatau ambruk ke laut. Karena dia keluar, akhirnya si tubuh Krakatau ambruk laut. Suara longsorannya bukan ledakan, itu adalah suara terkeras dalam sejarah manusia, terdengar hingga 4.800 km sampai ke Australia atau ke Mauritius. Nah, gendang telinga yang pecah, orang-orang menjadi tuli secara massal saat itu. Mungkin di Pulau Jawa kali ya, banyak ya dulu. Tapi yang lebih mengerikan sedang terjadi. Apa itu? Runtuhan raksasa itu memicu tsunami final, artinya tsunami yang selanjutnya. Dinding air setinggi 40 meter bergerak dengan kecepatan luar biasa, membawa serta awan gas panas yang suhunya itu 500 derajat Celcius. Ini bukan lagi tsunami biasa ya. Ini cairan api, cairan neraka yang menghapuskan segala sesuatu. Artinya baja cair pun itu 1000 derajat. Ini udah 500 derajat seperti apa. Dari 3.000 orang yang mengungsi ke bukit, itu hanya 2.000 orang yang selamat. Itu pun dengan luka-luka mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan, hancur lebur oleh amukan alam yang tak terbendung. Ya, pasti saat itu keadaan chaos. Di mana-mana pun pasti chaos. Nah, saat ini terjadi ada kepahlawanan di tengah kematian. Sementara kematian berkuasa di daratan, di laut tadi drama heroik. Kapten Lindemann ini dengan kapal Londonnya terjebak di epicentrum bencana dan juga diterpa hujan abu yang membuat kapal nyaris tenggelam. Dihantam gelap gulita, di mana tangan di depan mata tak terlihat. Tangan depan mata nggak kelihatan karena ya debu ya. Nah, dia membuat keputusan brilian dengan menghadang tsunami di laut lepas. Si kapten nih ceritanya. Nah, akhirnya kata beliau, jika ini kehendak Tuhan, dia ngomong ke penumpangnya, jika ini kehendak Tuhan,
pada penumpang yang ketakutan nih, aku rela mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan kalian. Seperti itu bahasanya. Bersama awaknya Jensen atau anak buahnya, dia memutar kemudi menuju ombak raksasa. Artinya melawan tsunami besar ya. Nah, kapal London naik ke puncak gelombang seperti daun dihempas angin. Lalu selamat secara ajaib. Kayak filmnya Dwayne Johnson kalau nggak salah. Nah, secara ajaib semua penumpang selamat, sebuah mukjizat di tengah apokalips atau hal bencana ya saat itu. Dari Mei ke Agustus lumayan lama ya. Oh iya, perjalanannya gitu. Nah, oke, kita lepas dari cerita si kapten tadi. Nah, ada sebuah warisan darah dan api di Gunung Krakatau ini. Yang tercatat 36.417 nyawa melayang. Artinya korban yang tercatat. Meski jumlah sebenarnya mungkin mencapai 120.000 atau lebih ya. 165 desa lenyap dari peta. Mayat-mayat mengapung bersama batu apung, kayu yang terbakar mungkin. Ada katanya yang sampai terdampar di Afrika, yang setahun kemudian baru mengabari lah. Akhirnya dari kejadian letusan Gunung Krakatau tersebut, dunia berubah selamanya. Suhu global turun 0,4 derajat Celcius. Langit memerah selama setahun, menginspirasi lukisan The Scream, Edvard Munch. Artinya itu lukisan yang matahari dan bulan berubah warna menjadi biru, hijau, ungu seperti alam sedang berkabung. Oke. Dari kaldera selebar 7 km lahirlah anak Krakatau pada 1927. Terjadi itu kan 1883. Nah, pas 1927 lahir anak Krakatau. Nah, ini pengingat hidup bahwa sang dewa api hanya tertidur. Bukan mati, ia terus tumbuh, terus mengancam, menyimpan kekuatan yang suatu hari bisa mengulangi tragedi yang membuat kita semua mengenang. Artinya, betapa kecilnya manusia di hadapan kemurkaan alam. Maka dari itu kita harus menjaga alam dan bersiap-siap untuk kehidupan selanjutnya. Oke? Dari tragedi Krakatau 1883 ini mengajarkan bahwa alam selalu punya cara untuk mengingatkan kesombongan kita. Dari puing-puing kehancuran, kita belajar merendahkan hati. Dari tangis kehilangan, kita menempa kekuatan. Dan dari kegelapan, kita belajar atau mencari cahaya agar sejarah mengerikan ini tidak terulang. Artinya bisa mengantisipasi. Oke, dan juga tidak terulang untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Begitu sekilas tentang cerita Gunung Krakatau. Jika ada salah-salah kata dari saya, saya mohon maaf. Oke, jadi video-video yang di sini ini ilustrasi ya Gunung Krakatau. Seperti itulah setidaknya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Salam santuy.